Jadi Pak mau nawar lagi Pak, 5 juta lagi. Nah, Pak siapa tadi? Pak Kalagendu siapa? Pak Eko Galgendu. Kalagendu. Galgendu. Galgendu. Pak Eko Galgendu 5 juta. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ada lagi nggak yang lebih dari Pak Eko? Ada lebih dari Pak Eko nggak? Bu Dio masih belum berani? Uang saya dulu, jangan pura-pura ngobrol sama Pak Peter Gonta. Uang saya dulu. Nggak dengar dia. Padahal telinganya dengar itu ya. Gimana? 5 juta bisa naik? 5 juta bisa naik? 5 juta? Tidak akan mengubah stabilitas ekonomi Anda, saya yakin. Bisa naik 5 juta? Cukup ya? Cukup. Jangan cukup-cukup. Kalau masih ada yang berminat kan luar biasa kan? Oke. Cukup ya? Cukup. 1, 2, 3. Oke, ke depan Pak Eko. Ke depan Pak Eko. Pak Eko kata sambutan dan tinggal tambahan. Tuan Guru Galgendu keren. Bosnya Dul. Bosnya si Dul nih Mas. Hidup Bang Dul. Hidup Bang Dul. Thank you. Matur nuwun. Hidup Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahana miha rahana tara muha rahana tara janatara rahana tahu. Ya Allah, berikanlah kami ridhomu untuk kami semua berani melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dan niat baik kami. Dan kami yakin bahwa sewaktu kejahatan sudah melebihi batas daripada yang dilakukan oleh anak manusia, maka cahaya terang akan kemudian menyirnakan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Eko Srianto Galgendu. Pada saat yang baik ini saya ingin meletakkan posisi saya dulu. Jadi pada tahun 2014 sewaktu Pak Jokowi jadi presiden, saya mendapatkan suatu pembicaraan bahwa Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendu ini adalah tiang utamanya. Dan kalau ada yang ingin menguasai bendera, maka yang pertama kali digergaji adalah Pak Eko Galgendu. Betul. Dan alhamdulillah 10 tahun kaki saya tidak menginjakkan di istana sewaktu pemerintahan Pak Jokowi. Dan pada saat yang baik ini, tadi saya mendengar apa yang menjadi pemikiran dari Pak Rocky Gerung, maka itu menggugah cara berpikir saya. Apalagi ketika Dr. Tifa, beliau menulis buku dengan judul Samurai, itu mengingatkan diri saya tentang karakter seorang Bushido. Karakter yang pantang menyerah. Walaupun dia kemudian tahu akan kalah, dia akan terus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kemenangan yang sejati. Itulah Bushido. Dan sekarang ini kita membahas yang namanya otak politik Jokowi. Otak yang mana? Otaknya 10. Kepalanya 10. Tetapi kata Pak Rocky Gerung, ada di dalam riset metodologi yang menghubungkan antara karakter manusia, mentalitas dan cara berpikirnya. Begitu yang Bung Roy ya. Sekarang ini saya nyontek dulu.
sekarang ini, kalau kemudian kita mengkaji tentang karakter yang dimiliki oleh Pak Jokowi, karakter menyeliputi integritas, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah karakter Pak Jokowi dapat dinilai baik, buruk, atau abu-abu? Buruk ya. Dan apakah kemudian di dalam semua karakter ini ada kata stabil, tidak stabil, atau sakit? Kemudian kita bicara mentalitas. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Lemah. Stabil, tidak stabil, atau sakit? Sekarang meliputi cara berpikir. Lurus, belok, atau terbalik? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Bapak dan Ibu, kita akan memberikan suatu permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Betul. Karena walaupun Ustadz Abu Bakar Basir mau ketemu, kalau kubu Jokowi tidak mau, maka dia tidak akan kemudian bisa ketemu. Setuju ya? Termasuk saudara yang kedua, termasuk saudara kita Egy Sujana. Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana, kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD de tempera. Maka saya berharap islah dengan Egy Sujana, karena kalian adalah sama-sama korban. Nah, yang ketiga ini penting sekali, adalah cara berpikir politik Jokowi mengingatkan kita pada suatu sejarah yang terjadi pada zaman Kesultanan Demak yang dilakukan oleh Joko, tapi namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi pahlawan. Maka dia punya cara bagaimana dia terus kemudian dapat menjadi pahlawan. Caranya adalah membuat yang namanya permasalahan atau goro-goro. Dengan cara mencari sebuah banteng besar, dan banteng besar itu dimasuki yang namanya orong-orong atau anjing tanah. Dibawalah yang namanya banteng besar ini di alun-alun, kemudian disakiti sedikit sehingga kemudian banteng ini marah. Tidak ada yang bisa melesaikan. Sehingga Sultan Trenggono terpaksa membuat sayembara yang bisa menyelesaikan kalau laki-laki diambil menantu, kalau kemudian perempuan diambil anak. Yang bisa menyelesaikan siapa? Adalah yang membuat permasalahan, yaitu Joko Tingkir. Kalau sampai peristiwa ini sama, maka permasalahan ijazah palsu adalah otak daripada pembuat permasalahan, dan manajemen konflik adalah Jokowi sendiri dan beliau dan sampai ini jadi korban. Ini penting sekali karena mengembalikan suatu permasalahan bahwa siapa sebenarnya
sumber permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bapak beli buku, kalau enggak saya stop tadi. Karena beli buku ya kita maklumi aja ya kan. Itulah hebatnya kalau orang beli buku kan. Apalagi menang lelang nomor 1, boleh ngomong apa aja. Ya,